sampai juga gue di Surabaya setelah kemarin gue nyobain makan di jalur mudik. Ini cabang yang pertama ya, Pak? Nggak ada cabang. Loh, nggak ada cabang. Tetap Yang nungguin dia ya? bedakannya ini, Pak. Pas ini. Ini yang spesial di sini apa, Mas? Patin bakar sama ayam bakar madu. Ini patin. Ya. Terkenal sini menunya apa? Rawon tutup dengkul. Apa itu tutup dengkul? Tutup. Ya. Perjalanan gua mencari makanan enak sepanjang jalur nikmat mudik bersama Teh Botol Sosro masih berlanjut. Setelah sebelumnya gue nyobain makanan-makanan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sekarang gue udah sampai di provinsi paling ujung timur, Pulau Jawa. Akhirnya men, sampai juga gue di Surabaya setelah kemarin gue nyobain makan di jalur mudik mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sekarang di Jawa Timur. Meskipun perjalanannya itu panjang, tapi gue masih tetap semangat karena sepanjang perjalanan ini tuh gue ditemenin sama teman makan gue. Siapa lagi kalau bukan Teh Botol Sosro. Minum cuy. Gila, segernya wow men, gila. Ini tuh terbuat dari 100% teh, gula, dan melati asli. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian kalau buka puasa, iya nggak? Jadi begitu buka puasa, kalian tuh langsung minum yang seger-seger ini nih. Pas banget. Nah sekarang kita langsung aja makan nih. Ini tuh berada di Jalan Raya Rungkut di Surabaya. Jadi kalau kalian cari di Google Map, ini udah sesuai sama titiknya. Tapi sebenarnya kayak ada beberapa cabang deh ya. Nah tapi ini tuh yang paling pertama orisinil. Let's go men. Terus ini juga dekat sama bandara. Jadi kalau kalian begitu sampai Surabaya, kalian bisa langsung makan di sini. Halo Pak. Halo. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sam. Pemilik bebek goreng Palupi. Ini cabang yang pertama ya Pak? Nggak ada cabang. Loh, nggak ada cabang. Tadi saya Ya, beda-beda. Miliknya saudara-saudara. Dikelola sendiri-sendiri. tapi namanya sama, Palupi. Sama. Beda dapur berarti. Jadi buat kalian kalau misalnya makan bebek Palupi, ternyata nggak semuanya sama. Jadi Palupi siapa Pak? Cuma nama. Tetap Yang nungguin dia ya? bedakannya ini, Iya. Pak. Pas ini. Lainnya nggak ada pas. Ini Pak pakai sama. Oh, Ya. yang bedain yang ada lambang ini. Pas. Oh, ini yang ada logo ini, ada lambang ini. Ini yang orisinil katanya. Dari Ada ayam. Ada tulang lele. dulunya di kaki 5 sekitar Udah lama banget ya. Ini bukanya jam berapa? jam 10 sampai ya sekitar jam 10 malam. Harga-harganya di sini berapa Pak? Porsi gitu. Ya, ini. Oh ini ya, paha besar 25.000, dada besar 27.000, hati ampla 6.000. Kita langsung makan aja. Ini nih yang gue pesen, dada yang besar, ukuran besar, sama ampla. Terus dia kasih, jadi di nasinya itu ada sambal dan ada ini bumbu. Jadi bumbu ini gue tanya buat apa? Diguyur ke ayam? Bukan, diguyur ke nasi katanya. Sebelum makan kita doa dulu. Mari kita guyur ke nasi coy. Kayak, gila di, wih. Bebek taruh di atasnya. Bambu. Gitu. Ini kayak di presto tau nggak? Gampang lunak. Iya kayak di presto. Gitu. Makan cuy. Enak banget nih. Gue jadi inget apa nggak? Bebek Tatmoroso yang ada di Bali. Ini dia pakai kayak minyak warna kuning-kuning gitu. Rasanya tuh gurih gitu loh. Cuma ini bedanya ada rempahnya gitu. Kuahnya yang tadi itu tuh wangi rempah sama gurih gitu loh. Digoreng sampai kering banget gitu. Masalahnya empuk banget nih. Nih, lihat ya. Ya, effortless. Bumbunya tuh meresap, dadanya tuh masih moist. Wih, gitu. Maksudnya tuh nggak kering banget gitu loh, masih ada. Dibilang juicy mah enggak ya, karena udah digoreng kering. Tapi untuk digoreng kering, ini tuh nggak kering gitu loh, nggak kering banget. Lihat tuh, bumbu-bumbunya meresap sampai ke dalam. Jadi kita makan tuh nggak seret. Oh ini ada sambal, lupa gue. Cobain sambal deh, pakai hati ampla. Makan cuy. Gila, amplanya lembut banget coy. Gue pengen demen nih makan ample kayak gini nih teksturnya nih. Itu masih kenyal, bukan keras tau nggak? Bukan yang kayak karet. Sambal itu sambal tomat yang manis gitu loh. Kayak sambalnya ya sering kita makan lah.
Pokoknya pastikan kalian kalau misalnya ke Surabaya mampir ke Bebek Palupi buat makan. Habis makan yang gurih-gurih dan goreng-gorengan kayak begini, paling pas kita tutup dengan teh botol sosro. Mantap. Lanjut lagi, ini adalah tempat kedua yang gue datangin di Surabaya. Namanya adalah Warung 17. Ini kayak penyetan gitu. Jadi dulu dia tuh jualan di tendaan, tapi udah pindah. Sekarang kayak jadi udah ada tempatnya gitu loh. Dan ini tuh lokasinya di Jalan Tenggilis, Mujoyo Utara. Kalau kalian cari di Google Map, ini udah sesuai sama titiknya. Let's go yo arek Surabaya. Halo mas. Halo mas, selamat datang. Selamat datang di Warung 17. Siap. Jualan apa aja sih mas? Jualan ikan. Tapi air tawar. Air tawar ada, air asin ada. Air asin ikan apa? Laut, barakuda. Oh ini. Loh banyak juga rupanya. Penyetan apa goreng-gorengan gitu? Penyetan. Kalau di Jakarta ini ngomongnya warung pecel lele. Bener ya mas? Iya, benar. Padahal kalau di Surabaya ngomongnya penyetan. Penyetan tuh ya itu yang digoreng-goreng, ada sambelnya. Ini yang spesial di sini apa mas? Patin bakar sama ayam bakar Madura. Ini patin. Ya, Ini dari tahun berapa mas? ini dari tahun 2009. Bukanya jam berapa mas? Jam 9, ya, jam 11 malam. Kenapa namanya warung 17? Dulu dekat sama Sunda 17. Aku coba makan patin bakar. Apa? Oh, ini berdirinya, Oh. bukanya dari tahun 97. Oh, dari 97 langsung diralat tadi katanya. Salah lu 2009 deh, mana? Maksudnya masnya kerja dari 2009 nih masnya. Patin bakar tadi berapa mas? Patin bakarnya 30. Udah include tahu tempe, terong. Oke, saya pesan itu. Mari sampai ketemu di meja makan. Sebenarnya di tempat ini tuh menunya banyak banget coy. Jadi nggak cuma patin bakar yang gue pesen. Di dinding menunya, banyak banget pilihan goreng-gorengan. Mulai dari ikan, bebek, bahkan kayak nasi telur, nasi tempe itu semua ada juga gitu. Dan ini seporsi yang gue pesan adalah patin bakar. Jadi dia ada tahu, ada tempe, ada terong, sama nasi. 32.000. Wah, mantap ya, murah ya, hitungannya murah ya, karena lengkap, ada ini semua. Sebelum makan kita doa dulu. Kita coba ya patin bakarnya. Jadi ikannya itu udah diiris-iris dan dibakar dan dibumbui dengan saus. Makan cuy. Karena ini ikan tawar, jadi seperti biasa ya, ikan tawar tuh kayak ada aroma lumpur gitu. Jadi ini pas gue makan aroma itu tercium. Kalau untuk bumbu bakarnya benar kayak gue bilang tadi, kayak pakai saus-saus gitu loh. Tapi mungkin aja gue salah ya, kalian boleh ralat. Tapi ini bukan kayak bumbu bakar kecap atau bumbu bakar kuning, ini kayak saus-sausan gitu. Ini kayak saus barbecue. Oh, sambalnya sambal terasi banget. Jadi yang lebih menonjol itu tuh terasinya daripada bahan lainnya. Pedes banget. Luar biasa pedesnya. Tapi kalau nggak pedes tuh bukan Surabaya ya. Surabaya tuh makannya pedes-pedes, mantap. Jadi kalau misalnya kalian ke Surabaya mau cobain ini, kalian bisa mampir ya di Warung 17. Mantap. Habis kenyang kulineran di Surabaya, gue langsung melipir ke tetangganya buat makan makanan yang dinobatkan sebagai makanan berkuah paling enak di dunia. Nah ini gue udah sampai di Malang, dan kalau misalnya di Jawa Timur itu nggak makan rawon kayaknya kurang lengkap. Ini gue pengen makan rawon yang udah legend banget. Namanya adalah rawon nguling yang katanya asalnya tuh dari Probolinggo. Let's go. Halo Ibu, saya next tukang makan Bu. Dengan Bu siapa? Bu, saya boleh ke sana Bu? Rawon nguling. Ini udah berapa lama? Mulai tahun 83. Tapi asalnya dari Probolinggo. Pusatnya Probolinggo, iya. Tapi ini sama nggak dengan rawon-rawon lain yang di Surabaya? Satu resep ya sama lah. Bukanya dari jam berapa ini? Jam 7. Jam 7 pagi sampai Ya, jam? sampai jam 4. Setiap hari buka? Buka. Kalau selama puasa bukanya jam berapa Bu? Kita memang
tetap tak buka. Cuma satu pintu. Malang. Semua menghormati yang puasa tak suruh makan di dalam. Terus ngelayani orang bungkus-bungkus tutup berbuka itu banyak sekali. Terkenal sini menunya apa? Rawon tutup dengkul. Itu tutup dengkul. Tutup dengkul ya, Dengkul. dengkulnya sapi ya. Dengkul sapi. Langsung aja gue pesen rawon tutup dengkul buat cobain. Let's go, man. Ini dia rawon dengkul ya. Ini katanya bisa untuk 2 porsi. Jadi kalau kalian makan berdua, buset dah. Waduh, ini kayaknya kikil semua nih dan sum-sum kayaknya ada. Kalian di meja itu kalau makan disajin aneka gorengan dari paru, perkedel, tempe, babat, mendol. Terus ada biasa camba dan juga sambal. Sebelum makan kita dulu. Ini kalau gue lihat ya tempatnya tuh luas banget men, sampai ke belakang-belakang. Gue pikir cuma ini doang, di belakang juga masih ada lagi. Jadi kalian kalau makan sama keluarga tuh rame-rame, muat, tenang aja. Kuahnya dulu kali ya gue seruput ya. Nyeruput cuy. Luar biasa, mantap, rawon dengkul luar biasa. Baru kuahnya tuh, kuah rawon enak tuh kayak begini nih, kuah rawon enak. Kita makan ini. Biasa kan rawon itu pakai daging, ini lutut dengkul. Makan tuh. Makan ini harus banjir-banjir men, kuahnya tuh harus berasa. Nih kayak ini kan kayak sumsum ya, apa lemak ya? Ini adalah rawon dengkul yang gak ada obat kan, gila. Cabainya juga enak. Gue penasaran ini nih, perkedel. Wih, dalamnya bukan kuning kayak kentang gitu ya, coklat-coklat tuh. Ini bukan perkedel kentang nih, perkedel daging nih. Pokoknya kalian kalau ke Malang wajib cobain ini rawon nguling. Gue yang rekomendasiin. Mantap. Biar makin sempurna, kita tutup dengan teh botol sosro. Jangan lupa pakai es batu biar makin seger. Jadi teh botol sosro ini terbuat dari 100% teh, gula, dan melati asli. Wah, mantap dah pokoknya. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Thank you banget Mamen udah ikutin perjalanan kuliner gua di sepanjang jalur nikmat mudik bersama teh botol sosro. Dan jangan lupa untuk selalu sedia teh botol sosro sebelum kalian mudik, karena kemanapun mudiknya minumnya teh botol sosro. Nggak ada arti atau apa? Arti murah ada para lulusan pidana. Oh, berarti bapak lulusan ini? Ya, tapi kan lulusan. Lulusan. Berarti pernah di pidana? Enggak. Arti humor saya kan bilang gitu. Oh, bercanda guys, bercanda. Gue udah serius, bapaknya juga kayak bercandanya kayak nggak bercanda. Udah tahu belum ini palupi ada banyak? Iya. Oh, ini yang paling Ada satu lagi. beda-beda ya rasanya? Enggak sama. Oh, sama semua? Oh, kata itu sama semua. Ya terserah Mbak, bahasa apa Mbak? Oh, maaf, saudara.